Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4, Sarjana Ilmu Keperawatan, kelas 4C. Di sini kami beranggotakan 10 anggota, akan menjelaskan mengenai BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia. Oke, pertama kami akan menjelaskan definisi BPH. Apa sih BPH itu? BPH adalah pembesaran kelenjar prostat non-kanker yang memanjang ke atas, ke dalam kandung kemih, dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra yang disebabkan oleh penuaan. BPH sendiri biasanya dialami oleh laki-laki yang berusia di atas 50 tahun. Perbedaan antara prostat normal dan BPH apa sih? Kalau prostat normal itu tidak mengalami pembesaran yang menimbulkan masalah teman-teman. Jadi semua pria itu mengalami pembesaran prostat, akan tetapi ada yang menimbulkan masalah dan ada yang tidak. Jika BPH itu pasien mengalami pembesaran prostat yang menimbulkan masalah. Nah, masalahnya itu apa teman-teman? BPH adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar. Akibatnya, aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Ada dua faktor. Yang pertama, umur. Pria yang berumur lebih dari 50 tahun memiliki kemungkinan memiliki BPH sebanyak 50%. Dan ketika dia berusia 80-85 tahun, kemungkinan itu meningkat menjadi 90%. Yang kedua ada faktor hormonal yang menyebutkan dengan bertambahnya umur menyebabkan terjadinya produksi testosteron pada hormon pria dan terjadinya konversi testosteron menjadi estrogen. Beberapa penelitian menyebutkan karena peningkatan kadar testosteron pada pria atau namun belum dibuktikan secara ilmiah menurut Carjo 1990. Yang selanjutnya yaitu penyebab timbulnya hiperplasia prostat. Ada 5 kemungkinan yang menjadi pemicu atau penyebab timbulnya hiperplasia prostat. Yang pertama, teori hidrotestosteron. Yang kedua, ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron. Yang ketiga, interaksi stroma epitel. Yang keempat, berkurangnya kematian sel prostat. Dan yang terakhir, teori sel stem. Nah, teori sel stem ini menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko terjadinya BPH. Siapa saja sih yang mempunyai resiko tinggi terkena BPH? Yang pertama, karena faktor genetik. Riwayat keluarga dengan riwayat BPH dilaporkan sebagai faktor resiko keluarga terkena insiden BPH dan mempunyai peluang besar untuk terkena BPH. Yang kedua, merokok. Nikotin dan konitin atau produk pemecah nikotin pada rokok meningkatkan aktivitas enzim perusak androgen sehingga menyebabkan penurunan kadar testosteron. Yang ketiga, diet. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa makronutrien dan mikronutrien bisa berpengaruhi risiko BPH. Dan dalam penelitian
lain menunjukkan hubungan langsung antara asam lemak dengan BPH. Yang keempat, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol akan menghilangkan kandungan zinc dan vitamin B6 yang paling penting untuk prostat yang sehat. Dan zinc sangat penting untuk kelenjar prostat. Prostat menggunakan zinc 10 kali lipat dibandingkan dengan organ yang lain. Zinc membantu mengurangi kandungan prolaktin di dalam darah. Prolaktin meningkatkan penukaran hormon testosteron pada DHT. Yang kelima, aktivitas fisik. Peningkatan aktivitas fisik diasosiasikan dengan penurunan risiko BPH. Pada beberapa penelitian, aktivitas fisik mencegah peningkatan berat badan, meningkatkan aliran vaskular, dan normalisasi konsentrasi serum lipid dan lipoprotein. Oke teman-teman, di sini ada derajat BPH. Dibedakan menjadi 4 stadium teman-teman. Stadium yang pertama itu dengan ciri-ciri obstruktif, tetapi kandung kemih masih mengeluarkan urin sampai habis. Di stadium kedua, masih tersisa urin, akan tetapi hanya 60-150 cc. Stadium ketiga, setiap BAK atau buang air kecil, urin tersisa kira-kira 150 cc. Dan stadium yang keempat, retensi urin total. Buli-buli penuh, pasien tampak kesakitan, urin menetes secara periodik. Patofisiologi. Sebelumnya, kelenjar prostat terdiri dari 3 jaringan. Yang pertama, epitel atau glandular, stromal atau otot polos, dan kapsul. Jaringan stromal dan kapsul ditempeli dengan reseptor adrenergik A1. Mekanisme patofisiologi penyebab BPH secara jelas belum diketahui dengan pasti, namun diduga intraprostatic dihidrotestosteron atau DHT dan 5A reduktase tipe 2 ikut terlibat. BPH secara umum hasil dari faktor statik atau pelebaran prostat secara berangsur-angsur dan faktor dinamik atau pemaparan terhadap agen atau kondisi yang menyebabkan konstriksi otot polos kelenjar. Selanjutnya, pembesaran zona transisional. Ada 3 zonal. Yang pertama, zonal sentral. Zona sentral berukuran lebih kecil dan terletak di sekitar ductus ejaculatorius. Dan yang kedua, zona perifer. Zona perifer terletak pada sisi posterior sampai lateral dari uretra dan merupakan zona terbesar, yaitu sekitar 75% dari seluruh kelenjar prostat. Yang ketiga, zona transisional. Zona transisional adalah bagian terkecil dari prostat, yaitu sekitar 5% yang terletak pada kedua sisi uretra pars prostatica. Tanda dan gejala BPH. Ada 3 gejala. Yang pertama, gejala iritatif yang ditandai dengan peningkatan frekuensi berkemih. Nokturia atau terbangun di malam hari untuk miksi, perasaan untuk ingin miksi yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda atau urgent, dan nyeri pada saat miksi atau dysuria. Tanda dan gejala BPH yang kedua yaitu gejala obstruktif.
Dengan tanda dan gejala, pancaran urin melemah, rasa tidak puas sehabis miksi, kandung kemih tidak kosong dengan baik. Lalu, jika ingin miksi harus menunggu lama. Volume urin menurun dan harus mengedan saat berkemih. Aliran urin tidak lancar atau terputus-putus. Waktu misi memanjang yang akhirnya menjadi retensi urin. Pada gejala yang sudah lanjut, dapat terjadi azotemia atau akumulasi produk sampah nitrogen dan gagal ginjal dengan retensi urin kronis dan volume residu yang besar. Tanda dan gejala BPH yang ketiga yaitu gejala generalisata yang ditandai dengan keletihan, anoreksia, mual, muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrik. Selanjutnya, komplikasi BPH. BPH dapat menimbulkan komplikasi, diantaranya yang pertama retensi urin akut, yang kedua infeksi saluran kemih, 3 hematuri, yang keempat hidroreter dan hidronefrosis, yang kelima hernia atau hemoroid, yang keenam reflux kandung kemih, yang ketujuh involusi kontraksi kandung kemih, dan yang lebih parah yaitu gagal ginjal. Yang selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Apa saja sih pemeriksaan yang dapat kita lakukan kepada pasien dengan BPH? Yang pertama, USG. Modalitas radiologi yang dapat menghitung volume prostat serta menentukan pembesaran prostat dan komplikasinya adalah USG. Selanjutnya yaitu CT scan. CT scan dapat mengevaluasi ukuran prostat, namun tidak digunakan untuk menentukan stadium BPH, karena penentuan stadium didasarkan gejala klinis. Pada CT scan, BPH terlihat sebagai pembesaran prostat dengan ukuran diameter lebih dari 5 cm pada potongan transversal. Yang ketiga, pemeriksaan abdomen urin. Yang keempat, foto polos abdomen. Yang terakhir, MRI. Pada MRI, kelenjar prostat tampak sebagai organ dengan intensitas signal intermediate homogen. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu pengawasan berkala pada pasien setiap 3-6 bulan, kemudian setiap tahun, tergantung dengan keadaan klien. Yang kedua, medikamentosa. Terapi indikasi pada BPH dengan keluhan ringan, sedang, dan berat tanpa disertai penyakit. Obat yang digunakan berasal dari fitoterapi, misalnya hipoksis raspberry, serenor ripens, dan lain-lain. Gelombang alfa blocker dan golongan supresor androgen. Yang ketiga, pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan dengan TURP, transuretral reseksi prostat 90-95%. Yang kedua, retropublik atau extravesikal prostatektomi. Yang ketiga, perianal prostatektomi. Yang keempat, suprapublik atau transvesial prostatektomi. Yang keempat, alternatif lain, misalnya krioterapi, hipertermia, termoterapi, terapi ultrasonik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan. Yang pertama pastinya pengkajian dong.
Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita kaji pada pasien dengan BPH. Nah, apa saja sih yang dikaji? Yang pertama, sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini kita perlu mengaji hipotensi atau hipertensi dan peningkatan nadi. Yang kedua, integritas ego, gelisah, kacau mental, dan perubahan perilaku. Yang ketiga, eliminasi, perubahan pola berkemih, frekuensi berkemih, nokturia, disuria, dan hematuria. Yang keempat, makanan dan cairan. Apakah anoreksia, mual muntah, dan penurunan berat badan terjadi pada pasien BPH. Yang kelima, nyeri dan kenyamanan. Yang keenam, keselamatan dan keamanan. Yang tujuh, seksualitas atau penurunan kekuatan kontraksi saat ejakulasi dan pembesaran atau nyeri tekan. Diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat pada pasien BPH ada 5 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan angin injuri fisik, spasme kandung kemih. Yang kedua, resiko infeksi area pembedahan berhubungan dengan prosedur invasif kateterisasi. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Yang keempat, retensi urin berhubungan dengan penyumbatan uretra oleh prostat. Yang terakhir, inkontinensia urinarius fungsional berhubungan dengan kehilangan kontrol miksi. Selanjutnya, intervensi diagnosa. Pada diagnosa pertama, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kaji ulang nyeri pasien dengan skala 0 sampai 10. Yang kedua, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau keparahan nyeri, dan faktor lainnya. Yang ketiga, berikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama berlangsung, dan antisipasi ketidaknyamanan akibat prosedur. Yang keempat, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi. Yang kelima, informasikan kepada pasien tentang prosedur yang dapat meningkatkan nyeri dan tawarkan strategi coping. Yang terakhir, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgesik. Intervensi diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi area pembedahan berhubungan dengan prosedur invasif kateterisasi. Yang perlu kita lakukan seperti yang ada di slide, kaji ulang tanda gejala infeksi, kaji ulang faktor yang dapat meningkatkan kerentanan tahap infeksi. Yang ketiga, pantau hasil laboratorium. Yang keempat, informasikan pada pasien dan keluarga mengapa sakit atau terapi yang meningkatkan risiko terhadap infeksi. Ajarkan pasien teknik mencuci tangan yang benar, ajarkan pasien dengan keluarga mengenal tanda dan gejala infeksi, dan kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian antibiotik. Intervensi diagnosa yang ketiga yaitu retensi urin berhubungan dengan penyumbatan uretra oleh prostat. Yang dapat kita lakukan, yang pertama mengidentifikasi dan dokumentasikan pola pengosongan kandung kemih. Kaji ulang derajat distensi kandung kemih melalui palpasi dan perkusi. Selanjutnya lakukan perawatan kateterisasi. Ajarkan pasien tentang tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Yang terakhir, kolaborasikan dengan perawat terapi enterostoma untuk intrusi kateterisasi intermiten mandiri menggunakan prosedur setiap 4-6 jam saat terjaga. Intervensi diagnosa yang keempat yaitu inkontinensia urinarius fungsional yang berhubungan dengan kehilangan kontrol miksi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita lakukan kepada pasien tersebut. Yang pertama, kaji ulang eliminasi urin, termasuk frekuensi, bau, volume, dan warna. Selanjutnya, kaji ulang faktor yang menyebabkan inkontinensia. Lakukan strategi manajemen kandung kemih,
Anjurkan pasien dan keluarga untuk melakukan perawatan kulit. Bantu pasien untuk eliminasi dan berkemih pada waktu yang tepat. Ajarkan pasien dan pemberian asuhan tentang tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan dokter dan ahli terapi okupasi untuk bantuan ketangkasan manual. Oke teman-teman, itu tadi materi dari hasil diskusi kami yang membahas mengenai BPH. Dan materi-materi itu tadi kita ambil dari beberapa buku keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan gangguan sistem perkemihan, buku belajar bedah, dan Nanda International Nursing Diagnosis. Sudah ada di daftar pustaka ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Kalau begitu saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.